Selamat siang Ibu. Iya, siang Mbak. Perkenalkan, nama saya Revalaiwi Rahmadianti. Saya ahli gizi yang akan membantu dan mendampingi Ibu hari ini. Apakah benar nama Ibu Nur Aisyah? Iya, Kalau boleh tahu usia Ibu sekarang berapa tahun ya? usia saya sekarang 36 tahun Mbak. Ibu tinggal di mana? Saya tinggalnya di Jalan Melati nomor 5 Mbak. Suami Ibu bekerja sebagai apa ya? Buruh bangunan. Apakah Ibu sudah memiliki anak? Berapa jumlah anak Ibu? Jumlah anak saya 3 orang Mbak. Sebelum saya mulai, jadi tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengetahui kondisi gizi Ibu saat ini melalui beberapa tahap, seperti menanyakan keluhan yang dirasakan, pola makan harian, pemeriksaan status gizi, serta memberikan edukasi gizi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu. Saya juga akan mencatat berat badan, tinggi badan, serta riwayat makan Ibu dalam 24 jam terakhir. Dari informasi tersebut, kita dapat menentukan apakah ada kekurangan gizi atau tidak, dan hal-hal lain yang perlu diperbaiki agar Ibu bisa lebih sehat dan bertenaga. Sebelum kita mulai, saya juga ingin menyampaikan bahwa seluruh informasi yang Ibu berikan, termasuk data pribadi dan hasil pemeriksaan, akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan asesmen dan keperencanaan gizi. Data Ibu tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin Ibu. Hal ini juga sesuai dengan kode etik profesi ya Bu. Dengan demikian, Ibu tidak perlu khawatir karena kerahasiaan dan keamanan informasi Ibu adalah prioritas kami. Apakah Ibu bersedia untuk kita mulai? Iya Mbak. Baik Ibu, sekarang saya ingin bertanya tentang kondisi kesehatan Ibu. Apakah ada keluhan akhir-akhir ini Bu? Akhir-akhir ini tuh saya tuh sering pusing, terus tuh cepat lelah gitu loh Mbak. Apakah pola makan Ibu itu berubah belakangan ini atau tidak ada? Saya tuh akhir-akhir ini cuma makan 2 kali sehari, terus itu aja paginya nggak sempat makan Mbak, soalnya saya sibuk ngurusin anak. Apakah Ibu ada merasakan penurunan berat badan belakangan ini? Iya Mbak, saya kemarin terakhir nimbang itu 55 kilo, terus sekarang ini tuh turun menjadi 49 kilo Mbak. Kalau boleh tahu dari pengukuran tinggi badan Ibu, di sini kan 158. Apa Ibu sempat mengukur lagi kemarin? Apakah benar data ini? Iya. Baik Ibu, dari data yang saya terima, berat badan Ibu itu kan 49 kilo dan tinggi badan Ibu kan 158 kilo. Nah, dari data tersebut saya akan menilai atau menghitung IMT Ibu untuk mengetahui status gizi Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk menunggu sebentar? Iya Mbak, silahkan. Baik, dari hasil perhitungan IMT Ibu adalah 19,63 yang termasuk ke dalam kategori normal. Tapi Ibu ini mengalami penurunan berat badan yang perlu diperhatikan. Lanjut untuk pemeriksaan biokimia. Apakah Ibu pernah cek darah akhir-akhir ini seperti hemoglobin, gula darah, atau kolesterol? Saya cek itu bulan lalu sih Mbak, HB saya itu 10,2, kata dokter sih itu Mbak, itu tuh sangat rendah. Baik, dari hasil pemeriksaan biokimia ini, jadi Ibu tuh mengalami anemia ringan. Ini bisa menjadi penyebab Ibu itu cepat lelah dan merasa pusing. Kemudian saya ingin melakukan pemeriksaan fisik klinis Ibu. Saya ingin mengecek tanda-tanda fisik Ibu ya. Apakah rambut Ibu ada mengalami kerontokan? Iya Mbak, rambut saya tuh sering rontok gitu loh, terus
sama kuku saya tuh sering kali patah. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu tanda kekurangan zat besi dan protein. Kita perlu tingkatkan lagi asupan gizinya nanti ya, Bu. Baik, Mbak. Kemudian di sini saya akan melakukan recall 1 kali 24 jam atau kebiasaan makan Ibu. Sekarang saya ingin tanya, Bu, apakah Ibu mengkonsumsi kemarin dari pagi sampai malam itu selalu makan atau ada yang di skip? Kalau seingat saya ya Mbak, itu tuh jam 7 tuh saya mengonsumsi teh manis, terus sama 2 keping biskuit. Itu aja sih kalau jam 7. Terus habis itu saya makan lagi tuh jam 1. Jam 1 tuh saya makan nasi, terus tahu goreng, terus sambal, sama sayur itu Mbak. Sayurnya apa ya, Bu? Untuk sayurnya itu makannya tumis kangkung itu sayurnya. Kalau boleh tahu nasinya itu berapa centang ya, Bu? Mungkin kalau ini kira-kira saya aja ya Mbak, itu Ya. tuh cuman 1 centong aja sih, itu aja nggak penuh. Terus setelah makan siang di sore hari, apakah Ibu ada mengkonsumsi sesuatu? Sepertinya tidak sih Mbak, soalnya sore tidak pernah makan. Terus untuk makan malam, kalau boleh tahu Ibu makan apa? Saya untuk makan malamnya makan nasi, terus ayam goreng sama sayur, tapi sayurnya tuh sedikit. Ayam gorengnya itu bagian apa ya, Bu? Ayam gorengnya tuh bagian itu loh Mbak, sayap. Nasinya apa sama seperti siang tadi yang hanya 1 centong atau lebih? Nasinya 1 centong sih Mbak, tapi agak penuh sedikit. Baik, dari 1 hari kemarin apakah minum Ibu itu terpenuhi atau hanya minum teh manis di pagi hari tadi? Minum sih Mbak, saya minum air putihnya juga terpenuhi kok. Nah, dari hasil recall 24 jam ini, saya lihat asupan makan Ibu itu kurang dari jumlah protein hewani dan buah-buahan. Jadi, untuk kedepannya lebih diperhatikan dan dipenuhi lagi ya, Bu, untuk pemenuhan gizinya. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Ya. Kemudian saya akan memberikan sedikit edukasi berdasarkan hasil konsultasi Ibu mengenai anemia ringan, penurunan berat badan, dan kurang asupan zat gizi penting. Ini beberapa saran dari saya, Bu. Yang pertama itu, Ibu harus meningkatkan asupan zat gizi besi dari sumber hewani seperti hati ayam, daging sapi, dan ikan. Yang kedua, konsumsi buah dan kaya vitamin C seperti jeruk, pepaya, jambu untuk membantu penyerapan zat besi. Nah, kemudian untuk makan itu usahakan untuk mengkonsumsi atau makanan utama itu sehari sebanyak 3 kali ya, Bu, dan selingan 2 kali, walaupun dengan porsi yang sedikit agar energi terpenuhi dan cukup. Minum air putihnya juga dijaga, Bu. Sehari itu minimal 8 gelas per hari. Jika kemungkinan konsumsi suplemen zat besi sesuai anjuran dokter, hindari teh dan kopi saat makan karena itu dapat menghambat penyerapan zat besi ya, Bu. Baik Bu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama, Bu. Nanti kita jadwalkan kontrol ulang dalam 2 minggu ya. Semangat terus dan jaga pola makan ya, Bu. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama.